Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Baik, kali ini kita akan melanjutkan bab tentang zat, wujud zat, dan perubahannya. Baik, sebelum dimulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu di mana siswa dapat memahami tentang massa jenis secara bersitunya dan unsur serta berbagai macam dari lambang unsur. Nah, kalian pernah melihat tentu ketika kalian berada di pantai atau ketika kalian melihat sebuah kapal seperti pada gambar yang sudah saya tampilkan, apa sih yang pernah kalian berpikirkan terhadap materi yang akan disampaikan kali ini, yaitu tentang massa jenis. Nah, jadi kapal pelampung seperti pada gambar tersebut, ini berhubungan terhadap massa jenis antara kapal dengan air. Nah, bagaimana sih caranya kenapa kapal tersebut tidak melayang di air atau tidak tenggelam pada air atau pada laut? Akan tetapi kapal tersebut setengah badan kapal berada di dalam laut dan setengahnya lagi berada di luar laut. Kenapa sih kok bisa begitu? Bagaimana cara kapal tersebut bisa seimbang berada di permukaan laut? Yuk kita lihat materi yang akan saya jelaskan tentang massa jenis, unsur, dan lambang unsur. Adapun pokok bahasan kali ini yang akan kita bahas, yaitu ada massa jenis, unsur, lambang unsur. Pertama, massa jenis. Nah, massa jenis itu apa? Jadi, massa jenis merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda. Adapun rumus dari massa jenis yaitu ini dibaca rho. Nah, rho sama dengan M per V. Rho merupakan massa jenis dengan satuan internasional yaitu kilogram per meter pangkat 3 atau lebih kecil lagi dalam bentuk gram per sentimeter pangkat 3. Nah, M itu apa? Jadi M merupakan massa benda dalam satuan kilogram atau gram. V ini merupakan volume benda yaitu meter pangkat 3 atau sentimeter pangkat 3. Nah, berikut merupakan nama-nama zat berdasarkan massa jenis dalam satuan gram atau kilogram. Pada suhu 20 derajat Celcius, di mana ada zat besi, zat nikel, tembaga, aluminium, perak, emas, ini masuk ke dalam suhu 20 derajat Celcius, di mana kalian bisa langsung lihat massa jenisnya. Di sini terlihat nikel dan tembaga mempunyai massa jenis yang sama, yaitu dalam satuan kilogram 8,9 kali 10 pangkat 3. Dan seterusnya. Ada baja, garam dapur, gula yang berasal dari tebu, gelas, botol, gelas kristal, kuningan, pasir halus dan kering, pasir halus dan basah. Nah, di mana pasir halus kering dan halus basah ini mempunyai massa jenis yang berbeda. Selanjutnya air laut, alkohol, bensin, es, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Di mana dari ke-20 nama-nama zat ini mempunyai massa jenis yang berbeda. Dengan keadaan suhu yang berbeda pula. Jadi, semakin besar suhu, maka massa jenisnya ini akan semakin besar pula.
sebaliknya ya. Jadi apabila suhu semakin rendah atau tekanannya semakin kecil, maka massa jenisnya ini akan semakin kecil pula. Contoh soal. Nah, pada soal, sebuah balok baja memiliki ukuran panjang 10 cm dengan lebar 8 cm dan tinggi 6 cm. Nah, setelah ditimbang ternyata massanya 4080 gram. Berarti ini dalam satuan gram ya, bukan yang kilogram. Hitung massa jenis baja tersebut. Nyatakan jawabanmu dalam satuan gram per sentimeter pangkat 3 dan satuan kilogram per meter pangkat 3. Adapun cara untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita bisa mulai dari diketahui. Pertama, kita cari panjangnya dulu. Kita untuk menulis diketahui pada soal, kita bisa melihat kata awalnya, yaitu ukuran baja yang memiliki ukuran panjang, berarti P10 dan lain sebagainya. Bagaimana untuk mencari sebuah V? Jadi V ini memiliki rumus atau volume memiliki rumus panjang kali lebar kali tinggi. Jadi langsung kita masukkan saja. Dengan hasil 480 cm pangkat 3. Apa yang ditanya? Yaitu yang ditanya rho dalam satuan, atau yang ditanya ini massa jenis dalam satuan gram per sentimeter pangkat 3 dan dalam satuan kilogram per meter pangkat 3. Pertama kita mencari rho atau massa jenis dalam satuan gram per sentimeter pangkat 3. Di mana langsung saja kita masukkan. Sebelum menjawab, biasakan ditulis ditanyakan seperti ini. Nah, apa yang ditanyakan yaitu rho atau massa jenis. Kemudian kita langsung bisa menjawabnya. Yang A yaitu rho sama dengan meter atau, mohon maaf, rho sama dengan M per V. Di mana M langsung kita masukkan yaitu 4080 gram yang sudah tertera pada soal. Nah, M itu massa ya. Jadi volume 480 cm pangkat 3. Nah, bisa diketahui langsung yaitu hasilnya 85 gram per cm. Nah, selanjutnya setelah mengerjakan pada soal yang A yaitu mencari massa jenis dalam satuan gram per sentimeter pangkat 3, kita akan mencari massa jenis atau rho dalam satuan kilogram per meter pangkat 3. Nah, kita langsung masukkan saja yaitu rho hasil dari jawaban pertama yaitu 8,5 gram per sentimeter pangkat 3, kita langsung jadikan kilogram. Dengan cara 8,5 kali 10 pangkat min 3 kilogram per 1 kali 10 pangkat 6 meter pangkat 3, yaitu dengan hasil 8,5 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Jadi, untuk mengubah satuan dari gram ke kilogram, biasanya dari satuan tersebut akan selalu dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Sedangkan untuk yang dari sentimeter pangkat 3 ke meter pangkat 3 selalu dikalikan 10 pangkat 6. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Apabila dari gram per sentimeter pangkat 3 akan dirubah ke kilogram per meter pangkat 3. Selanjutnya, peristiwa yang berkaitan dengan massa jenis. Nah, banyak sekali peristiwa dalam kehidupan sehari-hari pada aktivitas kalian, di mana bisa kejadian atau suatu benda di sekitar ini berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu materi tentang massa jenis. Nah,
Seperti yang saya sampaikan di awal pembelajaran, di mana kapal selam kenapa dapat terapung, melayang, atau tenggelam? Nah, karena massa jenis kapal ini diatur, sehingga nilainya dapat bisa lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan massa jenis air laut. Nah, untuk yang kedua, yaitu kita dapat mengambil contoh pada tinta printer. Apa hubungannya tinta printer dengan massa jenis? Di mana pada saat kita akan mengeprint sebuah kertas, fungsi dari printhead printer ini sebagai lubang tempat keluarnya tinta akibat energi listrik. Nah, di sanalah perbedaannya. Pada lubang printer tersebut yaitu terdapat pada printhead printernya. Kemudian pada oli, massa jenisnya di mana yang berbeda? Nah, pada oli mesin terdapat massa jenis yang berbeda ada pada pelumas yang digunakan mesin, di mana pelumas ini berfungsi agar mesin tidak cepat aus. Nah, kemudian dari pelumas ini berbeda karena pelumas yang digunakan untuk mesin tertentu kekentalannya atau massa jenisnya berbeda dengan pelumas yang digunakan oleh mesin yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang keempat yaitu terletak pada lapisan batuan penyusun bumi, di mana batuan-batuan penyusun kerak bumi dikelompokkan berdasarkan diameternya. Diameter batuan-batuan tersebut dapat dilihat atau kita dapat mengira diameter lapisan seperti gambar. Untuk lebih jelasnya, diameter lapisan per lapisan dari kerak bumi kalian bisa lihat pada buku paket Erlangga dengan halaman 112. Di sana terdapat pada tabel 3.9 diameter batuan penyusun kerak bumi ya. Seperti itu. Jadi batuan ini tersusun berdasarkan massa jenisnya. Seperti itu. Selanjutnya unsur. Nah, apa sih unsur? Jadi unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa, di mana unsur merupakan zat murni atau zat alam. Nah, adapun dari 118 unsur, 92 diantaranya merupakan unsur alam. Sifat-sifat unsur antara lain, yang pertama ada unsur atau sifat unsur yaitu unsur logam. Dengan sifat mengkilap, dapat menjadi kawat atau lempeng, seperti pada gambar ya, bersifat konduktor atau mudah mengalirkan aliran listrik. Nah, di mana unsur logam ini apabila berada di ruang semu kamar berwujud padat. Salah satu contoh, aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel dengan nama latin seperti pada tabel. Atau dengan tabel unsur Al, Ba, dan lain sebagainya. Sifat yang kedua dari unsur yaitu metaloid. Nah, metaloid atau semi logam adalah unsur kimia yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Jadi, sifatnya itu berada di tengah-tengah antara logam dan non-logam. Di mana metaloid sulit dibedakan dengan logam. Nah, perbedaan utamanya adalah bahwa umumnya metaloid adalah semikonduktor, sedangkan logam adalah konduktor. Apa itu semikonduktor? Yaitu tidak dapat mengalirkan aliran listrik secara cepat atau tidak dapat dialiri listrik. Sifat-sifat unsur yang terakhir yaitu atau yang ketiga ada unsur non-logam. Sifat yang pertama itu dapat
berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Kemudian tidak dapat menghantarkan listrik dan panas atau isolator kecuali grafit. Nah, adapun contoh dari unsur non-logam yaitu ada belerang, bromin, fluorin, fosforus, helium, hidrogen, karbon, klorin, neon, nitrogen, oksigen, dan iodin dengan nama latin seperti pada tabel. Nah, di mana terdapat suatu lambang unsur. Contohnya karbon dengan lambang unsur C. Bentuk fisik dari karbon yaitu padat dan berwarna hitam dan lain sebagainya ya. Yang terakhir yaitu lambang unsur, di mana lambang unsur pada golongan logam kita ambil contoh platina dengan nama unsur bahasa Latin yaitu platinum dengan lambang Pt. Jadi lambang unsurnya seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk golongan yang bukan logam, sama, mempunyai lambang unsur tersendiri. Mungkin yang tidak asing bagi kalian adalah oksigen dengan lambang O, serta nitrogen dengan lambang N. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan melanjutkan tentang materi yang sama, akan tetapi dalam subbab yang berbeda. Subbab untuk minggu depan yaitu tentang senyawa campuran serta pemisahan campuran asam dan basa. Selamat belajar, sehingga sebelum dimulainya pembelajaran untuk minggu depan, kalian mempelajari pada buku paket yaitu tentang atau membaca sedikit tentang senyawa campuran, pemisahan campuran, asam, dan basa. Oke, semangat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kerjakan tugasnya dengan baik. Kurang lebih. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa massa jenis merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda dengan rumus yaitu Rho sama dengan meter per volume. Adapun unsur yaitu suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Baik, semangat, tetap semangat, dan berdoa selalu. Selamat mengerjakan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.